Jemaat yang terkasih, Shalom untuk kita semua. Sebagai acara ibadah tambahan, nanti sesudah pengakuan iman sebelum warta, kita akan mendengarkan kor virtual Pardihutani Pendeta Distrik 18 Jabar Tendie. Songonima, buah-buah dihita. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita bersekutu hari ini mensyukuri pesta peringatan hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga. Dia naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi orang-orang percaya kepadanya. Dalam Yohanes 14 ayat 1 sampai dengan ayat 3, Tuhan Yesus berfirman, "Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada." Marilah kita dengan bersukacita memuji Tuhan. Mari dimahitasia buku di nomor 305 ayat 1-2. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Demikianlah firman Tuhan kepada Tuanku, "Duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhku menjadi tumpuan kakimu." Pada hari tentaramu bangsamu merelakan diri untuk maju dengan berhiaskan kekudusan. Dari kandungan fajar tampil bagimu peremajaanmu seperti embun. Tuhan telah bersumpah, Ia tidak akan menyesal. Engkau adalah imam untuk selama-lamanya. Menurut Melkisedek, tinggikanlah dirimu mengatasi langit, ya Allah. Biarkanlah kemuliaanmu mengatasi seluruh bumi. Haleluya. 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 Marilah kita berdoa.
Ya Tuhan Yesus, anak Bapa yang maha mulia, yang naik ke sorga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa, berilah kami Roh Kudus untuk mengajar kami. Berikanlah kami gembala yang setia kepada firman-Mu, dan kuatkanlah mereka melakukan pekerjaannya agar kuasa melawan si jahat, supaya kerajaan-Mu semakin tersebar dan berkembang di dunia ini, sehingga seluruh musuh-Mu tunduk dan takluk di bawah kaki-Mu. Karuniakanlah kami kemenangan atas dosa dan kuasa maut, di dalam Engkau yang hidup, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita mendengar hukum Taurat untuk kita pada pesta peringatan kenaikan Tuhan Yesus ke surga, yang tertulis dalam Matius pasal 28 ayat 18 sampai ayat 20. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepada Aku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa murid-Ku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah Kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Demikian pembacaan hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan untuk dapat melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin.
Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, mengaku segala dosa-dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di sorga, Engkau maha murah, kasih-Mu kekal selama-lamanya. Kami datang ke hadapan-Mu, mengaku dosa dan kejahatan kami. Kami sering membangkitkan amarah-Mu dengan perbuatan kami yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Tataplah kami dengan berkat kasih-Mu, serta ampunilah dosa-dosa kami. Haleluya. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Penyayang, kami layak kena murka-Mu dan terkutuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kami datang memohon keampunan dosa kami. Tolonglah kami, agar kami dapat bertobat dan meninggalkan segala kejahatan kami karena Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, dan karena nama-Mu yang kudus itu. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Maulia dengarlah janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Karena besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Oleh Yesus
rumah tondi sikat dihohi tubaga sang rohanani manogi honton dinami Nautu surgawi Tuhan Tuhanmi. Firman Tuhan yang menjadi epistel pada ibadah pesta peringatan hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga tertulis dalam Efesus pasal 1 ayat 15 sampai ayat 23. Karena itu, setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Dan betapa hebat kuasa-Nya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasa-Nya. Jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini, melainkan juga di dunia yang akan datang. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kupenuhi Dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya di dalam hatinya. Amin. Mana
marilah kita bersama-sama mengaku iman percaya kita, sebagaimana teman-teman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa. Amin. Tuhan
warta jemaat manang pengumuman di hita di bagasan parminggota. Pada kebaktian hari ini setelah khotbah, kita akan mengumpulkan persembahan ke depan altar untuk pengembangan masyarakat HKBP Pusat. Yang kedua, kebaktian umum hari Minggu tanggal 16 Mei 2021 berjalan sesuai dengan pembagian kelompok yang sudah ditetapkan sebelum hari-hari yang lalu, hari Minggu yang lalu. Tabereng ma amanginang taparwahoma nunga dong daftar ibadat tadisi molotung boy taturuti ma sesuai do daftar niwikta. Tik-tik tambahan, pelantikan pengurus manang tim pelayanan HKBP Distrik 18 Jabar Tendiye. Hari ini pada kebaktian pukul 10 bertempat di HKBP Bandung Resort Rio Marta Dinata dilaksanakan pelantikan. Naparjolo panitia pesta perak HKBP Distrik 18 Jabar Tendiye. Napaduahon tim tanggap bencana HKBP Distrik 18 Jabar Tendiye. Napatuluhon tim alih-alih sending manang pos pelayanan HKBP Distrik 18 Jabar Tendiye. Napapaton komite HIP AIDS HKBP Distrik 18 Jabar Tendiye. Nunga berangkat B aka ruasta manang parhalado naung ditunduk sebagai panitia. Molate mak. Ared de mahita. Lanjut ayat dulu. Oh
damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, nats firman Tuhan bagi kita pada perayaan pesta peringatan kenaikan Tuhan Yesus hari ini tertulis dalam Injil Lukas pasalnya yang ke-24, dimulai dari ayat 44 sampai dengan ayat 53. Injil Lukas 24 ayat 44 sampai 53. Demikian pembacaan firman Tuhan, saya membacakannya bagi kita. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur." Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga, dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku, tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi." Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Mereka sujud menyembah kepadanya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersuka cita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Demikian pembacaan firman Tuhan. Selamat merayakan hari kenaikan Yesus Kristus. Shalom. Horas. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, beberapa minggu yang lalu kita telah merayakan peristiwa Paskah, yaitu kebangkitan Yesus dari kematian. Dan setelah itu selama 40 hari ia menampakkan diri kepada murid-murid dan orang-orang percaya ketika itu sebagai bukti bahwa dia benar-benar hidup dan telah mengalahkan maut. Dan setelah peristiwa itu ia naik ke sorga. Itulah yang kita peringati hari ini, yang juga merupakan pembuktian dan penegasan bahwa Yesus itu benar-benar adalah anak Allah. Dia berasal dari sorga dan dia kembali ke sorga. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ada beberapa orang yang diberitakan, yang diceritakan dalam Alkitab kita yang mengalami kebangkitan, yang mengalami mukjizat kebangkitan dari kematian. Salah satunya Lazarus. Tetapi mereka itu akhirnya mati layaknya manusia biasa dan tidak bangkit lagi. Tetapi tidak demikian dengan Yesus, sebab setelah bangkit dia tidak pernah mengalami kematian lagi, melainkan dia naik ke sorga, menyediakan tempat bagi orang-orang percaya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, peristiwa ini mengingatkan kita sekaligus meneguhkan iman kita bahwa ternyata tujuan hidup orang-orang percaya itu bukanlah dunia ini. Tujuan hidup kita bukanlah di dunia ini, melainkan di rumah Bapa di sorga.
maka keyakinan ini juga membawa pengharapan bagi kita orang-orang percaya bahwa pergumulan apapun yang kita hadapi di dunia ini, tetaplah setia dan bertahan, karena sukacita dan bahagia menyertai orang-orang yang percaya. Barangkali saat ini kita mengalami banyak kesulitan, banyak tantangan, banyak pergumulan, bahkan keadaan kita, tubuh kita yang lemah ini seringkali mengalami sakit penyakit, tetapi kebahagiaan orang-orang percaya bahwa kelak kita akan dimuliakan bersama-sama dengan Allah di sorga yang telah Dia sediakan bagi kita. Ido padang situjuon, ido harapan pakirimon dihita akahala na porsia asa manginang molotung borat pe dok pe si taunota di portibion dada portibion inganan manang hahotata ale adong tempat yang Tuhan telah sediakan, maka kita diajak untuk boleh tetap setia dan bertahan terhadap iman kepada Yesus. Maka sehubungan dengan itu, dalam pesan terakhir Tuhan Yesus sebelum naik ke sorga, ada beberapa hal yang dituliskan oleh Injil Lukas yang menjadi nas bagi kita hari ini. Yang pertama adalah bahwa Yesus Kristus adalah penggenapan janji. Kita telah membaca tadi, mengikuti bahwa murid-murid itu diajak untuk memahami, memaknai peristiwa yang sudah terjadi, yaitu karya penyelamatan Yesus yang sebenarnya sejak awal itu sudah dituliskan dalam kitab Taurat Musa, kitab nabi-nabi, dalam kitab Mazmur. Tetapi ketika proses itu berlangsung, murid-murid itu ternyata belum memahami betul, belum mengerti betul bahwa yang ditujukan, yang ditulis di dalam kitab-kitab itu adalah menunjuk, mengarah kepada Yesus itu sendiri. Maka ketika Yesus akan naik ke sorga, Dia ingin menghalau, Dia ingin menyingkirkan keraguan-raguan daripada murid-murid dan orang-orang Kristen ketika itu. Yesus ingin menunjukkan bahwa segala yang telah dituliskan di dalam kitab-kitab, di dalam perjanjian lama itu telah dinyatakan, telah digenapi di dalam diri Yesus Kristus sendiri. Maka tidak lagi ada keraguan-raguan bagi murid-murid untuk menyaksikan Yesus, maka tidakkon Yesus Kristus di ngulu nasida. Yang kedua adalah bahwa murid-murid dan orang-orang percaya menerima tugas, menerima amanat untuk menjadi saksi-saksi Kristus. Saksi yang memberitakan pengorbanan, karya keselamatan, saksi yang memberitakan pertobatan dan pengampunan dosa yang telah Yesus sediakan bagi orang-orang percaya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tentu menjadi saksi Kristus bukanlah perkara yang mudah. Menjadi saksi Kristus merupakan tugas yang berat dan besar. Jika di dalam gereja mula-mula orang-orang Kristen menghadapi para haters, ya istilah zaman sekarang haters, orang-orang Yahudi yang ketika itu tidak menginginkan berita Injil itu disebarkan. Polado disogok nasida, penjaga-penjaga kuburan itu untuk menyaksikan bahwa Yesus itu mayatnya telah dicuri, supaya berita keselamatan, berita kebangkitan itu tidak tersebar. Tetapi dalam kenyataannya kebenaran itu selalu menang, dan akhirnya kebangkitan Yesus itu disaksikan oleh banyak orang, dan itulah juga yang sampai pada kita saat ini. Seperti halnya orang-orang Kristen zaman di gereja mula-mula menghadapi banyak persoalan pergumulan dari haters itu.
Bapak Ibu, saat ini kita orang-orang Kristen juga mengalami banyak tantangan, banyak pergumulan untuk bersaksi di tengah-tengah dunia ini. Barangkali mulai dari anak-anak kita yang duduk di bangku sekolah itu telah mengalaminya. Beberapa waktu yang lalu ketika mengajar di anak-anak Parguru Marlua, saya menanyakan, adakah mengalami tantangan di sekolah? Banyak di antara mereka bahkan yang dibuli karena keyakinannya, karena imannya kepada Yesus. Ada banyak tantangan di tengah-tengah kehidupan kita sebagai warga minoritas. Ada banyak penindasan orang-orang yang meragukan akan diri atau kepribadian Yesus yang kita percaya itu. Tetapi biarlah syair di dalam kidung jemaat kita itu nomor 427 kiranya menjadi nyanyian dan kesaksian kita sepanjang waktu. Kusuka menuturkan cerita mulia, cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Kusuka menuturkan cerita yang benar, penawar hati rindu pelipur terbesar. Kusuka menuturkan, kusuka memasyurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, menceritakan karya Allah yang luar biasa, bermarturia. Tentu kita akan mengalami banyak tantangan dari sana sini, tetapi biarlah kita tetap di dalam keteguhan hati dan harus, sebab itulah tugas utama kita, bermarturia, bersaksi, menyaksikan kebesaran karya Tuhan senantiasa dalam hidup kita. Apa yang sudah kita alami, kita memang banyak mengalami pergumulan, tetapi tidak lebih banyak pergumulan kita dari berkat-berkat dan karya Allah yang luar biasa dalam hidup kita. Maka tetaplah menyaksikan itu, tetaplah menceritakan itu kepada orang-orang di sekitar kita, sehingga orang melihat bahwa Allah itu sungguh luar biasa bekerja di dalam kehidupan kita, orang-orang yang percaya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, menjadi saksi Kristus bukanlah pekerjaan yang mudah, sebab bukannya cuma bercerita. Kita bukan hanya menyampaikan, menyaksikan apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, seperti halnya saksi-saksi di pengadilan. Tetapi menjadi saksi Kristus harus juga memperlihatkan, menunjukkan, mencerminkan gaya hidup Kristus. Mangihuton wogasni Kristus. Menjadi saksi Kristus. Jika kita tadi dikatakan menyerukan pertobatan dan pengampunan dosa, tentu kita tidak bisa hanya memberitahu saja, Bapak Ibu. Dada holan madok sabik kita, muba mahoate yamang, muba mahoate hinang, muba maho aka yanakoku, geleku. Tapi dari diri kita sendiri tidak ada perubahan. Tetapi dari diri kita sendiri tidak menunjukkan apa yang tadi dikatakan cerminan hidup Yesus. Sebab kesaksian tidak tercermin, tidak terlihat dari diri sendiri, itu bisa menjadi batu sandungan. Kalau kita bilang kepada seseorang, kamu harus begini, kamu harus begitu, kamu harus begitu, tapi itu tidak kita tunjukkan dari hidup kita, orang akan bilang, toy mak setebi kita pasti mah di sini kan, dirim majo pature, gitu kan? Apalagi orang Batak itu paling sensitif dengan hal-hal yang seperti itu. Maka harus terlebih dahulu dari diri kita, harus terlebih dahulu dari keluarga kita. Kalau kita katakan kepada anak-anak, ringgas sodamang martangiyang, ringgas suatu parmingguon, HP yang matai holan ternak teri, kan nganter anak, nganter istri, dan ipatuduhon ibana boado, bisa saja anaknya mengadakan perlawanan. Bapak pun nggak pernahnya ke gereja, bapak pun nggak pernahnya berdoa, itu kan? Bagaimana kita
Apakah ketika kita dipanggil untuk menjadi saksi itu, kita sudah memulai dari diri kita sendiri? Bersaksi tidak harus menjadi penetua atau misionaris. Tidak perlu kita jauh-jauh keluar bahkan ke Pulau Rupat yang menjadi tujuan sending itu. Tetapi dari keluarga kita terlebih dahulu. Di tengah-tengah keluarga kita menjadi saksi. Kita tidak perlu menjadi saksi Kristus itu tidak harus cerita Injil panjang lebar, tidak harus hafal ayat Alkitab. Adong dosa huni amang inang asal lindungan makata ido didok hatan itu hatta di Injil on ayaton hafal di bana sudi. Tapi kenyataan hidup tidak sesuai dengan apa yang dia katakan. Maka mari merenungkan diri kita sejenak. Apakah kita sudah benar-benar terlebih dahulu dari diri kita memperbaiki, memperbaharui setiap kekurangan dan dosa-dosa kita? Apakah kehadiran kita senantiasa dirindukan orang lain? Sebab itu juga sudah dapat dinyatakan sebagai kesaksian ketika kehadiran kita membawa kedamaian, membawa sukacita bagi orang lain. Di sana kita sudah bersaksi, Bapak Ibu. Tidak perlu kita harus muluk-muluk atau hal-hal yang besar, tapi dari hal-hal yang sederhana, yang kecil. Sotung do, molodang rohita, las rohani dongata, tuani madang rohi, nah kan. Tetapi ketika kita dicari, mana ya inang si adui, mana ya amang si adui, mana ya si adu, maka kita dirindukan sebab kehadiran kita membawa sukacita, membawa damai kepada orang lain. Bapak Ibu, barangkali kita pernah melihat pantomim Charlie Chaplin, ya. Dia memerankan tanpa berbicara, tapi kita bisa ngerti alur ceritanya yang diperankan dia itu. Demikian juga terkhusus pada saat-saat pandemi ini. Barangkali kapasitas kita untuk berbicara sudah semakin kurang. Karena kalau mau bicara juga kadang malas ya, harus buka masker tapi nanti takut. Maka tidak hanya melalui omongan, tidak hanya melalui kata-kata yang seperti tadi saya katakan itu, tetapi melalui gerakan, gaya, style, cara hidup kita, itu juga kita boleh menunjukkan, mencerminkan kehidupan Kristus di tengah-tengah keseharian kita. Sekarang karena keterbatasan ini kita sudah lebih banyak bermain, berkecimpung di dunia teknologi, di medsos. Bahkan di situ pun amang inang kita diajak untuk bersaksi. Unang datong di medsosi holan na umutungut di pasahat. Manang holan na juk ni rohana tu dongan na. Di simay sindir-sindir asai jaha ibana don, asai foto ibana dang lo meruak ku mameringi, itu kan. Dia tidak lagi bersaksi tetapi mendatangkan menjadi batu sandungan. Maka mari melalui hal-hal yang kecil kita mulai bersaksi, menyaksikan Yesus dalam kehidupan kita. Tentu itu tidak mudah, kita bisa saja dicela, kita disingkirkan, tetapi ada janji Tuhan yang luar biasa bahwa Dia akan menyertai kita senantiasa. Di ayat 49 dikatakan semua orang yang mengenal, ayat 49 dikatakan, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku, tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Maka setelah perayaan kenaikan ini kita akan melalui 1 minggu lagi, minggu Eksaudi. Setelah itu kita akan merayakan Pentakosta, hari turunnya Roh Kudus. Maka Roh Kuduslah yang menguatkan kita, yang meneguhkan kita, yang menyertai kita. Asa dilehon de batado to dinai laho mapargogoyhon hita marpani dangi di tonga-tonga ni portibion. Penyertaannya senantiasa bersama-sama dengan kita, meskipun Dia tidak bersama kita lagi secara fisik.
Jadi peristiwa kenaikan Tuhan Yesus bukanlah peristiwa yang menyedihkan, bukanlah peristiwa yang berduka cita karena dia pergi, dia meninggalkan kita oleh sebab perpisahan, seperti songona di dok ni lagu ya teh. Puasa ikon pajupang, HP ikon marsirang nai-nai. Tidak, tapi perpisahan dengan Yesus, peristiwa kenaikan itu adalah sukacita. Itu sebabnya di ayat 52 dikatakan mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Bukan hanya bersukacita Bapak Ibu, sangat bersukacita. Mengapa? Di ayat 51 dikatakan, dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Dasar dari sukacita itu adalah tangan yang memberkati. Itulah dasarnya. Ketika Yesus naik ke sorga dikatakan tangannya memberkati. Maka Tuhan kita itu adalah Tuhan yang selalu memberkati kita. Maka berkat itulah yang mendatangkan sukacita bagi kita, dan sukacita itulah yang mengajak kita untuk mampu marpanidangi, bersaksi kepada seluruh dunia ini. Marilah kita menjadi orang-orang Kristen yang hidup dengan bersaksi, menyaksikan Yesus. Amin. Kita berdoa. Kami sungguh bersukacita Tuhan, jikalau hari ini kami boleh merayakan kembali kenaikan-Mu ke sorga untuk menyediakan tempat bagi kami orang-orang yang percaya, sehingga kami Tuhan boleh bersama-sama dengan Engkau di sorga yang telah Engkau sediakan bagi kami. Maka Tuhan kami mohon, biarlah ketika kami menjalani kehidupan kami di dunia ini, Engkau yang senantiasa menguatkan kami, meneguhkan kami, sehingga kami boleh setia di dalam iman kami, dan akhirnya kami boleh menjadi pemenang, menjadi bagian dari kerajaan sorga-Mu. Terima kasih Tuhan, biarlah penyertaan-Mu senantiasa nyata di dalam kehidupan kami. Bahkan seluruh jemaat-Mu yang hadir pada saat ini membawa pergumulan hidup mereka. Engkau tahu Tuhan setiap apa yang mereka pikirkan. Engkau melihat ke dalam hati mereka. Biarlah Tuhan Engkau yang memberikan setiap jalan keluar untuk mereka yang berbeban berat. Engkau yang memberikan juga kelegaan. Tuhan, Engkau yang menghiburkan setiap hati kami yang berduka. Biarlah Tuhan Engkau bersama-sama dengan kami, sehingga berkat-Mu nyata dalam hidup kami. Kami boleh merasakan sukacita, dan sukacita kami itu boleh membawa kami untuk senantiasa bersaksi, menyaksikan Engkau yang begitu baik berkarya di dalam kehidupan kami. Tuhan, berkati jemaat-Mu dari anak-anak yang dalam pertumbuhan, yang dalam sekolah. Engkau berikan Tuhan hikmat pengertian, biarlah masa depan mereka boleh indah di dalam tangan-Mu. Berkati juga anak-anak kami yang ingin meraih cita-citanya Tuhan. Engkau kiranya menyatakan kehendak-Mu yang terbaik di dalam kehidupan mereka. Yang mencari pekerjaan, Engkau tunjukkan jalan. Yang mencari pasangan hidup Tuhan, Engkau juga yang memberikan seturut dengan waktu Tuhan, yang seturut dengan kehendak Tuhan. Berkati setiap orang tua supaya mereka boleh beroleh kekuatan untuk mendidik anak-anak ke jalan Tuhan. Engkau cukupkan juga Tuhan segala sesuatu yang mereka butuhkan dalam kehidupan mereka. Tuhan, berkati orang tua kami yang sudah lanjut usianya, biarlah di masa tua mereka Engkau boleh tetap bersama-sama dengan mereka, dan mereka juga boleh senantiasa berserah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami umat muslim yang hari ini juga merayakan hari kemenangan Idul Fitri. Tuhan, biarlah Engkau juga memberkati mereka. Biarlah kami boleh hidup di negara kami ini dengan damai sejahtera yang daripada Tuhan. Biarlah kami boleh saling mengasihi Tuhan, menjaga satu dengan yang lainnya. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Sertai kami sepanjang hari. Dalam Kristus Yesus kami bersyukur kepadamu. Amin. Kita memuji Tuhan sambil mengumpulkan persembahan.
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Ya Tuhan Yesus Kristus yang telah naik ke sorga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa, kekuasaan dan kemuliaan kami persembahkan kepadamu sampai selama-lamanya. Kami bersuka cita karena Engkau telah menang dan Allah telah mengangkat Engkau menjadi Raja atas segala sesuatu. Jalan-Mu penuh rahasia karena Engkau telah merendahkan diri-Mu serendah-rendahnya. Kemudian Engkau menjadi lebih tinggi di atas segala sesuatu dan menerima nama yang terindah atas segala nama, dan supaya semua orang bertekuk lutut menyembah Engkau dan segala lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Terima kasih ya Tuhan karena Engkau telah membuka jalan ke sorga. Engkau menjadi imam besar bagi kami untuk selama-lamanya. Berkatilah gereja-Mu selama di dunia ini, sampai nanti kami bersekutu bersama di sisi-Mu di sorga. Ingat dan penuhilah janji yang Engkau janjikan kepada hamba-Mu. Anugerahkanlah kepada mereka kuat kuasa dari sorga, agar nama-Mu dipermuliakan di dunia ini. Pimpinlah semua pelayan-pelayan di gereja-Mu, agar segala peraturan, siasat, dan pengajaran dilakukan sesuai dengan firman-Mu. Bimbinglah gereja-Mu di seluruh dunia ini, agar semakin kuat dan berkembang. Anugerahkan hikmat dari sorga kepada para pemimpin gereja-Mu, kepada para pendeta, guru Injil, dan para penatua, agar gereja-Mu hidup dalam keteraturan. Masuk dan berdiamlah di dalam hati kami, mengikuti dan melakukan firman-Mu dengan sukacita. Teguhkan iman kami, agar kami sanggup menyaksikan, baik kami hidup atau mati, bahwa Engkau adalah Tuhan kami. Biarlah firman dan damai yang daripada-Mu bekerja di dalam gereja-Mu, supaya anggota jemaat-Mu sadar bahwa bukanlah dunia ini, melainkan sorga adalah tempat kita yang kekal. Lindungi dan anugerahkan kebijaksanaan kepada pemerintah dan pemimpin negara kami, agar mereka turut melayani Engkau. Berkatilah semua persekutuan orang Kristen. Hadirlah Engkau di tengah-tengah mereka, apabila mereka berkumpul di gedung gereja atau di gedung sekolah atau di rumah mereka masing-masing. Bebaskan dan lepaskanlah kami dari segala dosa dan yang memberati kami, agar kami semakin rindu menantikan kedatangan-Mu untuk mengangkat kami ke sisi-Mu. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Kau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat merayakan hari kenaikan. Shalom.